Ustazah, seru ya kalau ngobrolin lomba. Aduh, di lomba. hari kemerdekaan ini saya sampai dari tadi ini loh. 17 Agustus identik dengan lomba-lomba. Iya, pesta benar. rakyat. Iya. Pesta Dan rakyat itu gitu. mulai dari jenjang KB sampai SMA TK, juga semuanya lomba, termasuk Pemkab dari Lumajang RT, juga. RW, Iya, dari benar. lini masyarakat yang paling ini pun semuanya pada lomba semuanya. benar. Apalagi di Lumajang ini Mbak Kiki ya, meriah sekali. Oh, iya Dengan dong. adanya karnaval 1 minggu. Mulai dari drum band, kemudian lomba baris berbaris, terus nanti ada karnaval juga. Kemarin TK, sekarang SD, nanti SD SMP terus nanti umum ada balos juga. Nah, itu Masya Allah, itu memang meriah sekali gitu ya. Nah, kembali lagi ke TK Cahaya Al-Quran. Tadi kan sudah disebutkan ada beberapa lomba gitu ya. Memang itu dikhususkan anak-anak menguji gitu ya, menguji kesabaran, emosi tadi juga, terus keterampilan lainnya, percaya gitu. diri di tempat itu. juga. Nah, kalau untuk lomba di CA ini gimana itu anak-anak dalam kegiatannya? Itu anak-anak maksudnya ada yang berantem kah, atau ada yang nangis, atau ada yang seperti apa gitu, gimana Ustazah? Soalnya anak TK kan ya? kadang suka nggak bisa dipikirin, nggak bisa gitu. itu. Kalau dunia anak adalah dunia yang unik ya Mbak ya. Berarti mereka bergerak, mereka ibaratnya berantem, tapi mereka terus baikan lagi cepet udah. Kadang anak udah baikan, orang tuanya ya belum. Orang tuanya yang baper. Ya gitu. Itulah anak-anak. Makanya passion saya itu memang di anak. Melihat keceriaan anak itu obat tersendiri bagi kita ya Mbak ya. Kalau kemarin lomba-lomba yang individu ya kayak itu Mbak, kemarin kayak mewarnai, kayak yang terus supin, memindahan mencocokkan warna itu ya. individu. Jadi mereka memang dituntut dia sendiri. Terus ini ada juga yang mereka taruhlah aku dulu dorong-dorongan gitu. itu ya, mesti nanti Ustazah menertibkan, namanya anak. Jadi budaya antri tetap kita ini kan Mbak. Masya Tetap kita Allah, asah semangatnya. terus. Soalnya kan ibaratnya nanti kalau mereka mungkin hidup di luar negeri, apa berpeluang kerja di luar negeri, itu yang paling penting. Dia bisa antri menghargai orang itu. Orang luar kan respeknya di situ. Kalau ini kan kadang kalau di kita kan orang Indonesia kok angel ya antri ini kayak gitu. Apalagi mereka kalau lihat di jalan raya mobil pada ini tuh mereka ngeri katanya. Orang-orang sana itu pada ngeri, orang-orang luar sana. Terus untuk yang kerja sama tim yang kayak tadi tuh estafet air itu tim. Balap sarung sendiri Mbak. Sendiri balap sarung. Yang tim itu kemarin yang di kolam renang. Di kolam renang yang di TKB. Tadi itu kalau TKB kan memang nalarnya sudah semakin ini, jadi kekompakan bisa inilah. Makanya kalau kelas A kita belum bikin itu kemarin, wis sendiri dulu. Pokoknya mereka percaya diri, mereka bisa ibaratnya menghargai kalau ada temannya menang, mengakui kalau mereka kalah nggak apa-apa, itu sudah bagus gitu. Kemarin muatannya di situ. Jadi ada lomba berkelompok sama lomba individu gitu ya. Nah, kalau berkelompok gimana nih Us? Kan soalnya ngaturnya agak susah ya. Ustazah biasanya kan satu kelas 15. Nanti mungkin dibikin 55 ngoten Mbak Kiki. 5 itu berjajar gitu ya. Taruh Ustazah kecepatan sama tumpah enggaknya ini loh, sisa botol lah itu yang dinilai. Gitu. Itu kemarin gitu. Jadi kalau kadang ada cepet tapi tergesa-gesa lah. Jadi akhirnya kemana-mana tumpah. Lah itu. Jadi volume air di botol itu yang dinilai sama kekompakan. Itu kan berarti kalau airnya bagus, masih volumenya ini kan kompak dia. Dia walaupun dia berhati-hati dalam menuangkan, terus nanti dikasihkan ke temannya juga berhati-hati, nggak cepet tapi nggak ini kan itu pelajaran sama bagi aja mereka ya. Makanya kan dalam Islam pun jangan terburu-buru. Iya benar. Terburu-buru adalah temannya. Ramai sekali. Ini nanti saya yang gongnya nanti Ustazah, saya baru memikirkan untuk lomba Ustazah ini. Iya benar. Jadi bukan hanya murid dan juga wali muridnya. Ustazah. Makanya saya gitu. Kemarin kan Ustazah gini, gimana kalau ini make up buta? Aduh, enggak aku pengen yang ini yang agak mesti mikir lah gitu lah, mesti Ustazah gitu gimana kreasinya. Berarti gitu. nanti tim horenya wali murid ya? Iya. Kan karena pesertanya kan ustazahnya. Iya. Gantian ya Mbak ya. Ya kadang memang kalau
kita bilang kalau di lomba-lomba di kemerdekaan ini kan lebih ke seru-seruan gitu loh Mbak. Tapi untuk CA memang seru tapi tetap ibaratnya bermakna. Anak itu benar-benar kita asah segala aspeknya, ngoten kalau saya gitu. Gak hanya dapat funnya aja nggak, tapi ilmunya juga dapat. Masya Allah. Makanya nggak salah ya kalau misalkan wali murid ini memilihnya TK Cahaya Al-Quran. Jadi mengisi kemerdekaannya juga itu banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya sekedar seneng dapat hadiah berhenti sampai di situ, enggak. Tapi ini kan mengasah kemampuan, keterampilan, emosi seperti itu ya usia. Betul Mbak. Masya Allah. Dan semuanya terlibat. Jadi wali murid terlibat juga. Biar makin kompak gitu. Pak Satpam juga terlibat. Oh gitu ya. Bantu dalam hal sarana yang kita ini kan untuk lomba. Apalagi untuk mengatur anak-anak juga mungkin ya. Jadi semuanya berkontribusi lah untuk lombanya ini. Masya Allah. Kalau untuk hadiahnya nih Usni, hadiahnya kalau kebanyakan anak-anak itu biasanya dikasih snack, dikasih apa bangsanya ciki-ciki. Nah kalau di TK Cahaya Al-Quran, alhamdulillah enggak kita kasih kayak gitu. Apalagi itu makanan kurang sehat ya Mbak Kiki. Kita kasih ini kemarin, bagusnya di kita semua murid karena ikut kontribusi dalam pertandingan kita kasih hadiah tertentu yang kita lebihkan karena mereka menang. Jadi kan kita harus ngasih reward juga kan. Jadi namanya anak biasanya lo itu dapat hadiah kok saya enggak lah. Kita dapat semua. Jadi sejenis ini Mbak, tempat makan, tempat ini jadi berguna bagi mereka. Apa itu botol, apa itu berguna bagi mereka. Terus entah itu ada yang mewarnai untuk spidol, krayon kayak gitu. Itu yang untuk belajar mereka. Walaupun dari sekolah sudah dapat gitu Mbak, tapi kan kadang kalau di rumah kan mereka pengen coret-coret, pengen itu kita kasih itu. Masya Allah. Jadi semua dapat hadiah. Semua dapat hadiah dan hadiahnya juga bukan snack ya. Bukan, aduh jangan. Iya ya, kalau bisa memang kita menghindari untuk makanan-makanan seperti itu ya usia. Junk food kayak gitu, aduh ngeri Mbak Kiki saya apalagi kalau lihat ibaratnya penjual-penjual namanya, kalau katanya orang cari rezeki, kalau kita ini kan ya nggak ini tapi sedapat mungkin kita approach di orang tua biar bisa mengarahkan anaknya kalau pas udah di luar pemantauan kita itu loh. Ya jangan yang taruhlah itu saus-saus. Tapi kalau saya lihat bapak-bapak itu mengaduk saus kayak itu, aduh saus itu dari apa? Anak-anak kan lahap banget kalau sampai bumbu-bumbunya itu. Apalagi sekarang kan ini Mbak, sudah banyak yang anak-anak gagal ginjal kayak kayak minum-minuman kayak gitu tuh ya, kayak minuman kemasan yang ya wis kita tahu sendirilah. Itu banyak sekarang kan udah terbukti di Indonesia ini banyak anak gagal ginjal. Masya Allah. Anak-anak itu masih, padahal biasanya gagal ginjal kan orang-orang udah sepuh. Dan alhamdulillah di TK Cahaya Al-Quran ini hadiahnya berguna gitu ya, bisa buat sekolah, bisa buat dia mungkin main gitu. Main mau bawa bekal, udah dapat nih tempat bekalnya nih, karena kamu juara gitu. Terus di rumah mungkin krayonnya habis, nah itu dapat hadiah juga. Bundanya nggak usah membelikan. Udah Berarti kalau bisa tiap bulan ada lomba ya? Insya Allah nanti maulid Mbak, kebiar kita nanti maulid, insya Allah kita ada kebiar juga nanti. Masya Allah. Nanti di Patihan konsentrasinya untuk support SD Cahaya Al-Quran. Jadi mumpung di sini kita juga akan memperkenalkan nanti SD Cahaya Al-Quran nih Mbak Kiki. Jadi Yayasan Cahaya Al-Quran ini juga selain ada SKS, sekarang itu membuka SD Cahaya Al-Quran. Dimana kurikulumnya itu ikut dinas pendidikan. Jadi ini jadi seperti SD-SD lainnya, tapi cuma rohnya kan roh Cahaya Al-Quran. Tetap Al-Quran ada di hati kita gitu. Betul. Jadi selain anak pinter dunianya, akhiratnya kita dapat juga gitu ya. Juga kita tanamkan. Masya Allah, seru loh sahabat Alia. Jadi di sini tadi lomba-lombanya udah diceritain, seru semua. Terus termasuk hadiah lombanya juga kita nggak pakai snack juga gitu ya. Betul. Melibatkan banyak ya, dari mulai murid, wali muridnya juga, terus nanti juga next ada ustazahnya yang belum yayasan nih Kak. Sambil bisik-bisik berarti.
Oke nih terakhir ada pesan nggak nih untuk sahabat Alia di hari kemerdekaan ini? Untuk kedepannya ya Mbak, kemarin saya flashback kemarin kan, saya untuk 17 Agustus kemarin tanggal merah kan anak-anak saya liburkan tapi mereka nggak harus libur tapi melihat upacara. Oh iya, dari televisi. Upacara dari televisi, terus itu dikirim ke ustadzah apa di grup kelas masing-masing. Ustadzah juga tidak tinggal diam Mbak. Waktu itu makanya saya sempat bilang sama orang tua, waktu pengibaran bendera merah putih itu saya sempat ibaratnya menangis memang di situ. Iya. Soalnya saya gini, ini kan apalagi kita kan ini ya Indonesia kita terus melaju Indonesia maju. Memang semakin kita dekat dengan 2045 Indonesia emas. Jadi anak-anak kita yang nantinya anak saya yang saya asuh sekarang di TK itu jadi produktif nanti. Jadi saya membayangkan anak-anak saya itu sudah benar-benar nanti running well, benar-benar yang diimpinkan Indonesia, anak yang kemampuan literasinya bagus, inovasi, komunikatif, kolaboratif, sudah semuanya tercakup mereka. Juga yang tak kalah penting berakhlakul karimah. Jadi saya tuh merinding sendiri kemarin. Ya Allah, saya sekarang tuh mendidik anak-anak bangsa. Ibaratnya saya tuh tanggung jawab dunia akhirat ini. Anak-anak kita itu nanti mau kita bawa kemana? Soalnya pondasi yang paling dasar kan di PAUD untuk karakter anak itu Mbak Kiki. Jadi saya ibaratnya ayo kita bergandeng tangan dengan kepala wali murid, tetap kita ibaratnya tetap bersinergi dalam mewujudkan anak-anak yang kita harapkan dunia akhirat menikah. Masya Allah. Dunia investasi kita dunia akhirat. Iya benar. Terima kasih banyak Ustazah, sehat selalu. Amin, amin Mbak Kiki juga. Amin. Terima kasih.